Bagi saya, membangun komunikasi itu sangat penting. Ini cara saya untuk membangun hubungan. Jadi ketika saya hendak mau membangun hubungan, maka hal yang saya harus perhatikan adalah salah satunya komunikasi. Komunikasi itu penting. Kepada siapa engkau berkomunikasi, itu penting. Karena ketika membangun komunikasi, itu berarti memberikan ruang dalam pikiranmu, dalam hatimu. Dan ketika engkau memberikan ruang, itu berarti disitulah potensi-potensi di mana engkau bisa berhasil ataupun bisa gagal. Karena ruangan dalam pikiran dan hatimu engkau berikan kepada sesuatu yang engkau bangun komunikasi itu. Makanya betapa penting komunikasi, kepada siapa kita berkomunikasi. Saya Uncle Mandil, orang yang percaya Tuhan Yesus Kristus, adalah orang yang berdosa, yang telah menerima kasih karunia, anugerah Allah yang sepenuhnya dicurahkan melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, saya percaya dan saya memberikan ruang hati saya untuk firman Tuhan. Saya belajar, saudara. Saya belajar dalam hidup saya. Sebagai orang yang berdosa, yang telah ditebus oleh Yesus Kristus dengan nyawanya, darahnya, Dia berikan bagi saya. Makanya saya belajar kepada firman Tuhan. Saya belajar kepada Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Dia katakan, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu mendapat ketenangan. Haleluya. Saudara, seperti yang saya katakan, membangun komunikasi itu penting. Kepada siapa engkau membangun komunikasi? Kalau saudara perhatikan dalam Kejadian pasal 3, ayat pertama, ya, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, saudara baca. Detik-detik di mana kegagalan Hawa, Adam, detik-detik di mana kejatuhan dari Adam, Hawa ke dalam dosa, itu dimulai dari membangun komunikasi. Hawa sudah tidak lagi mencondongkan hatinya, tidak membangun komunikasi dengan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan berkata kepada Adam dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-16 17. Ya. Nah, Kejadian pasal 2 ayat 16 17 itu diberikan kepada Adam. Dan Adam meneruskan kepada istrinya Hawa. Makanya dalam komunikasi itu ketika Hawa, dia tahu tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu yang ada di tengah-tengah taman. Dan Tuhan Allah menaruh buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat dan buah pohon kehidupan itu di tengah taman. Itu fakta, bukan figuratif. Fakta, nyata, benar-benar ada buah itu. Supaya bisa diingat terus oleh Adam, oleh Hawa, bahwa ini loh perintah dari Tuhan. Ya. Tetapi ketika Hawa sudah mulai tidak lagi mau memperhatikan perintah itu, tidak mau membangun komunikasi kembali, bahkan dia membangun komunikasi dengan sesuatu yang malaikat yang telah gagal, yang telah tercemar, yang telah dilemparkan. Iblis itu berkomunikasi dengan itu dia. Akhirnya apa? Dia terpengaruh
perasaannya lagi, dia berkomunikasi dengan perasaannya, dengan dirinya. Makanya firman Tuhan bilang apa? Jangan menganggap dirimu bijak, jangan menganggap dirimu pintar. Itu kan dalam kitab Amsal dikatakan, janganlah engkau menganggap dirimu bijak, tapi takutlah akan Tuhan. Saudara, ketika Hawa, Adam sudah mulai membangun komunikasi dengan yang bukan firman Tuhan, yang bukan terhadap sang firman itu, perintah Allah itu, maka yang terjadi adalah kegagalan, kejatuhan. Makanya betapa penting membangun komunikasi. Dalam hidup kita, engkau membangun komunikasi dengan siapa? Ketika engkau mendengar sesuatu, baik itu di gereja ataupun di dunia luas masyarakat, engkau harus cross check, engkau harus periksa kembali dengan ini loh, firman Tuhan. Ya, jangan engkau dengar, lihat, kemudian engkau ambil keputusan. No, keliru. Engkau harus cross check. Apa kata firman Tuhan? Ini yang paling penting. Bagaimana engkau bisa berkomunikasi dengan Tuhan? Tuhan sudah berkomunikasi denganmu. Tinggal engkau, apakah engkau mau berkomunikasi apa tidak. Ketika engkau berkomunikasi kepada Tuhan, hatimu kau condongkan kepada firman Tuhan, saya percaya kita tidak akan mengalami kejatuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.